Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Marcella. Saya berasal dari kelas 1D dengan NPM A1G025158. Di video kali ini saya akan membahas tentang program kerja komite sekolah dan bagaimana sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Komite sekolah adalah lembaga atau badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis para stakeholder pendidikan madrasah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Selanjutnya, sistem kerja sama sekolah dan komite sekolah. Yang pertama yaitu komunikasi, di mana sekolah dan komite sekolah harus memiliki komunikasi efektif untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua ada perencanaan, di mana sekolah dan komite sekolah harus bekerja sama dalam merencanakan program dan kegiatan yang dilakukan agar selaras dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga ada pelaksanaan, di mana sekolah dan komite sekolah harus bekerja sama dalam melaksanakan program atau kegiatan yang telah direncanakan, serta memastikan pelaksanaan tersebut efektif dan efisien. Yang keempat ada pengawasan, di mana sekolah dan komite sekolah harus bekerja sama juga dalam hal pengawasan agar program kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana. Yang kelima atau yang terakhir ada evaluasi, di mana sekolah dan komite sekolah harus bekerja sama serta memastikan bahwa evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Selanjutnya ada tujuan pembentukan komite sekolah sebagai satuan organisasi masyarakat di sekolah atau madrasah berdasarkan Kepmendiknas RI nomor 44 Undang-Undang 2002. Yang pertama, mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di suatu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Selanjutnya ada peran komite sekolah. Yang pertama, sebagai badan pertimbangan atau advisory agency bagi satuan pendidikan. Yang kedua, sebagai pendukung atau supporting agency bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, sebagai pengawas penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau controlling agency. Yang keempat, sebagai penghubung atau link atau mediator antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya, mekanisme kerja komite sekolah. Operasionalisasi sebuah organisasi komite sekolah memiliki mekanisme kerja. Yang pertama, mekanisme kerja komite sekolah diatur dalam AD dan ART. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas, komite sekolah melakukan rapat-rapat koordinasi, baik rapat pengurus, rapat anggota, maupun rapat dengan pihak-pihak yang dipandang perlu. Dan selain rapat-rapat, komite sekolah juga dapat melakukan studi banding, observasi atau penelitian, peninjauan, dan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka mendukung tugas komite sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya ada kepengurusan komite sekolah. Yang pertama, pengurus komite sekolah sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan 2 orang anggota.
Yang kedua, pengurus dipilih dari anggota. Yang ketiga, ketua komite sekolah bukan personal yang berasal dari sekolah atau madrasah. Selanjutnya ada tugas komite sekolah. Yang pertama, mewadahi dan menyalurkan aspirasi. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang terakhir, yaitu fungsi komite sekolah. Yang pertama, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan masyarakat. Yang ketiga, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntunan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Yang keempat, memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pada satuan pendidikan. Demikianlah penyampaian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.